Salam jumpa saudari-saudara sahabat Verbum Domini yang terkasih. Jumpa lagi di edisi Verbum Rabu 29 September 2021, Pesta Para Malaikat Agung. Bacaan-bacaan suci yang akan kita renungkan pada hari ini mengundang kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi pewarta kabar sukacita di tengah dunia ini, agar Allah semakin dikenal, dicintai dan dilayani, dan kecuali itu juga agar diri kita dikenal oleh Allah sendiri seperti yang terjadi dalam diri Nathanael. Dan sebelum kita masuk pada permenungan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara, sahabat Verbum Domini yang terkasih, bersama dengan bacaan suci yang sudah kita dengar bersama, hari ini sekali lagi kita semua sebagai Gereja Universal merayakan Pesta Para Malaikat Agung. Kompendium Katekismus Gereja Katolik mengartikan malaikat sebagai makhluk murni spiritual, tak bertubuh, tak kelihatan, tak dapat mati, berpribadi dan dianugerahi akal serta kehendak. Karena tak bertubuh, maka para malaikat ini tidak dapat diamati, tak dapat dirasakan oleh panca indera manusia, serta tak terbatas dalam ruang dan waktu. Malaikat-malaikat hanya akan menampakkan diri kepada manusia jika ada izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Malaikat adalah penerjemah kehendak Allah, dan hal ini nampak dalam tugas dan peran mereka secara khusus oleh ketiga malaikat agung yang kita rayakan pada hari ini, pesta mereka. Pertanyaannya adalah, siapakah para malaikat agung yang kita rayakan pada hari ini? Tentang siapa para malaikat agung, rasa saya kita sudah mengetahui semuanya. Mereka adalah malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael. Ketiganya disebut sebagai malaikat agung dikarenakan peran mereka yang sangat penting dalam sejarah keselamatan. Selain itu, hanya ketiga malaikat inilah yang namanya secara eksplisit tertera dalam kitab suci. Pertanyaan lanjutannya, apa tugas dan peran dari ketiga malaikat agung ini? Pertama, malaikat Mikael. Nama Mikael berarti siapakah yang sama dengan Allah atau yang seperti Allah. Malaikat agung Allah ini adalah panglima bala tentara surgawi. Ia juga adalah pelindung umat Allah dan pemimpin para malaikat yang berperan melawan setan. Kisah tentang malaikat Mikael ini bisa kita temukan dalam kitab Daniel bab 10 dan dalam kitab Wahyu bab 12. Dalam budaya bangsa Israel,
Mereka memandang malaikat Mikail sebagai pembela dalam segala penganiayaan dan godaan serta perpecahan. Dan sejalan dengan bangsa Israel, kita semua juga diundang untuk memandang Mikail dengan cara yang sama sebagai pembela dalam penganiayaan, penuntun dalam godaan, pemersatu dalam perpecahan yang mungkin terjadi dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, malaikat Gabriel. Gabriel sering juga disapa dengan sebutan Jibrail. Nama Gabriel berarti kekuatan Allah, dan tradisi Kristen menyebutnya sebagai pembawa kabar gembira kepada manusia. Perannya sebagai pelayan dan utusan Allah sudah dikenal dalam tradisi Perjanjian Lama dalam kitab Daniel bab 8 ayat 16 sampai dengan 18 dan dalam bab 9 ayat 21 sampai dengan 23. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, peran Gabriel sebagai pembawa kabar gembira ditemukan dalam kisah kelahiran Yohanes dalam Lukas bab 1 ayat 11 sampai dengan 20, dan perannya sebagai pembawa kabar sukacita berpuncak dalam kisah kunjungannya kepada Maria, seorang perawan yang dipilih oleh Allah untuk mengandung putranya dalam Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dari peran malaikat Gabriel menjadi jelas bahwa kehadirannya adalah untuk menyampaikan kepada manusia berita keselamatan dari Allah. Gabriel menjadi penerang ilahi bagi kita, sehingga terbukalah budi dan hati untuk memahami dan meyakini kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah malaikat Rafael. Nama Rafael berarti obat Tuhan, tabib Allah, atau Tuhan yang menyembuhkan. Kisah tentang malaikat Rafael bisa kita temukan dalam kitab Tobit. Di sana kita menemukan bahwa Rafael tampil sebagai teman seperjalanan Tobia ke negeri Media. Kecuali itu, sebagai malaikat Tuhan, Rafael diutus untuk menyembuhkan Tobias dari kebutaan dan membebaskan Sarah dari gangguan roh jahat. Kisah ini kita bisa temukan dalam kitab Tobit bab 4 sampai dengan 12. Saudari-saudara sahabat Verbum Domini yang terkasih, gereja menghormati Rafael sebagai utusan Allah, tabib Allah untuk menyembuhkan manusia dan dunia serta membebaskannya dari perhambaan dosa. Ia juga menjadi teman seperjalanan kita yang selalu mengawal seluruh kehidupan yang kita jalani. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, ketiga malaikat agung yang kita rayakan pestanya pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup ini. Kehadiran orang lain di sekitar kita adalah malaikat utusan Allah. Mereka yang mampu menghadirkan kesembuhan, sukacita, serta mereka yang mampu hadir sekaligus membawa kedamaian dan merajut kembali perpecahan. Mereka inilah malaikat utusan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudara sahabat Verbum Domini yang terkasih, selain ketiga malaikat agung, Mikail, Gabriel, dan Rafael, sebagai saksi kehadiran Allah di dunia, penginjil Yohanes hari ini menampilkan kepada kita kesaksian orang-orang dalam kitab suci mengenai Yesus Sang Putra Allah. Kesaksian yang sebelumnya dibawa oleh Yohanes Pembaptis kini mulai berbuah dan mempengaruhi banyak orang, mulai dari murid-murid Yohanes sendiri dan hari ini sampai kepada Natanael. Di hadapan Yesus, Natanael berkata, "Guru, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Melalui kesaksian Natanael ini, penginjil Yohanes ingin menunjukkan suatu perkembangan iman serta pemahaman orang-orang yang selalu ada di sekitar Yesus tentang Yesus itu sendiri. Kesaksian Natanael, seorang Israel sejati yang tidak mempunyai kesalahan, pribadi yang selalu mempelajari dan mentaati hukum Taurat, memperjelas identitas Yesus di dalam dunia ini.
Dialah sosok pemersatu antara langit dan bumi, Allah dan manusia, dan Yesus akan mempersatukan yang di atas dan yang di bawah, yang ilahi dan yang manusiawi. Selain para malaikat, Yesus pada hari ini menjadi sosok perantara yang sempurna. Ia akan memecahkan kesunyian komunikasi antara Allah dan manusia yang telah mulai redup dengan membangun kembali percakapan antara kedua pihak, komunikasi yang dibangun secara terus-menerus dan personal. Karena itu, saudara-saudari, sahabat Verbum Domi yang terkasih, jika Allah terus mengupayakan persatuan antara kita dan dirinya, mulai dari mengutus para malaikat, para nabi, dan berpuncak pada putranya yang terkasih, yakni Kristus Yesus itu sendiri, maka kita semua diajak untuk mengasah ketajaman indera rohani kita, telinga rohani yang bisa mendengar dan memahami bahasa Allah, mata rohani yang bisa melihat semua perbuatan Allah, perasaan rohani yang mampu sejalan dengan rasa Allah, dan semuanya menjadi nyata dalam tindakan keseharian hidup kita. Singkatnya bahwa mari kita terus menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini. Saksi yang selalu menemani, saksi yang selalu mempererat hubungan, saksi sukacita dan kesembuhan, dan saksi persaudaraan yang tanpa batas, agar kita semua bergerak menuju masa depan yang lebih baik dan harmonis. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.